kita ke Bali. Main bowling. Oke. In 5, 4, 3, 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih sahabat Dialog Positif dimanapun berada. Malam hari ini kembali ke Dialog Positif. Kita sama-sama belajar lagi di episode 174. Dan malam hari ini, wah ini topiknya seru banget nih. Topiknya cahaya di atas cahaya. Wah, mudah-mudahan Mas Faiz bisa menyampaikan cahaya di atas cahaya ini nggak terlalu berat gitu ya. Karena setiap pertemuan Mas Faiz, waduh di sininya banyak neken-neken. Seru tapi ya luar biasa, mind blowing seperti biasa. Oke, tidak berpanjang lebar lagi, kita sapa dulu guru kita malam hari ini, Mas Faiz. Mas, apa kabar? Oke, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, Mas Faiz ya, alhamdulillah. Masih di Jogja, Mas Faiz? Ya, masih. Masih, oke. Kirain udah pindah kemana gitu, belum ya? Oke, Mas Faiz, malam hari ini kita akan bicara cahaya di atas cahaya. So, silahkan, Mas Faiz. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali, khususnya pada Mas Abu. Ini yang sudah tiap malam bercapek-capek menemani kita semua. Yeah. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dikaruniai kesehatan, kegembiraan. Tema kita malam hari ini saya tidak tahu nih, temanya luar biasa, enak kalau didengarkan. Cahaya Maha Cahaya. Semoga malam hari ini kita dapat sesuatu lah. Tidak harus banyak satu, tapi sesuatu saja sudah luar biasa. Oke, satu tapi sesuatu ya Mas ya. Wah, itu keren tuh. Satu tapi sesuatu. Itu luar biasa menurut saya. Oke. Malam hari ini saya banyak merujuk. Jadi ini sebenarnya istilah cahaya di atas cahaya itu kan istilah dari Al-Quran. Nurun ala nurin. Malam hari ini saya banyak meminjam tafsirnya beliau Imam Ghazali. Imam Ghazali ini menulis buku khusus tentang maksud dari Nurun ala Nurin ini, judulnya Miskatul Anwar. Di Miskat Cahaya-Cahaya. Teman-teman mungkin ada yang pernah membaca 1-2 buku ini. Yang ingin saya sampaikan kemarin begitu saya buka-buka kitabnya Imam Ghazali ini, saya mendapat istilah bagus di pembukaannya kitab Miskatul Anwar ini, ada istilah menelantarkan ilmu. Di situ Imam Ghazali mendefinisikan menelantarkan ilmu itu kalau ada seorang guru memberikan ilmu wawasan kepada murid-muridnya, padahal sebenarnya muridnya tidak terlalu butuh, akhirnya ilmu itu tidak kepake. Nah, itu istilahnya Imam Ghazali, menelantarkan ilmu. Semoga kita tidak termasuk itu ya. Saya juga kaget. Jangan-jangan saya juga punya macam-macam pengetahuan, macam-macam ilmu, banyak yang terlantar ini. Iya benar Mas. Semoga kita bisa ya. Sedikit ayo kita hidupkan. Kita kan sudah dapat wawasan banyak ini, apalagi dari dialog positif ini. Kita main bowling terus tadi. Semoga tidak ada yang terlantar dari wawasan-wawasan kita yang kita dapat. Oke, bismillah, saya mulai nggih.
Saya pakai slide aja biar Siap, Mas Faiz. Bisa langsung di share Ibu screen, nggak silakan. bosan sebentar PowerPoint-nya. Ya, saya share screen langsung saja. Ya, Oke, sudah tampil nggih Bapak Ibu. sudah aman. Sebelum saya present lewat share screen ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan dulu. Jadi istilah cahaya ini populer sekali dalam banyak peradaban, dalam banyak tradisi, termasuk dalam Islam. Kalau bicara tentang cahaya, ada beberapa sufi yang menurut saya bagus sebagai rujukan. Ada sufi itu gelarnya cahaya. Nama Hmm. beliau adalah Abu Hussein An-Nuri. Hmm. Abu Hussein An-Nuri ini sufi. An-Nur ini cahaya karena beliau ini disebut Oke. An-Nuri. Ada yang bilang di antara karomahnya beliau, kalau malam-malam gelap beliau berbicara kepada murid-muridnya, mulut dan wajah beliau bercahaya sehingga digerari An-Nuri. Ada juga cerita beliau ini punya tempat kholwat untuk beribadah di setiap malam di tengah padang pasir. Setiap kali beliau beribadah, selalu ada cahaya di tengah padang pasir itu, sehingga beliau digelari An-Nuri. Ini karomah dari Allah yang diberikan kepada beliau, Abu Hussein An-Nuri ini, sebenarnya menunjukkan pada kita kalau beliau tidak butuh cahaya itu, tapi pelajaran buat kita bahwa kedekatan kepada Allah itu adalah sumber cahaya. Hmm. Itu bagi saya pelajaran luar biasa dari sufi ini. Jadi mengapa kok Allah memberi pelajarannya kok rasanya kok sangat fisik begitu? Ini ilmunya Imam Ghazali. Kita ini biasanya tidak percaya kalau tidak ada bukti konkretnya. Hmm. Jadi kita itu selalu menuntut yang luar biasa, yang ada bukti konkretnya. Kalau tidak ada bukti konkretnya kita tidak mau. Maka banyak para wali itu oleh Allah diberi karomah, sebenarnya mereka tidak butuh. Yang butuh itu kita. Hmm. Karena Hmm. kita itu sering meragukan, sering mempertanyakan kalau tidak ada buktinya yang luar biasa kan kita tidak percaya. Nah itu sebenarnya fungsinya karomah antara lain cahaya. Cahaya itu banyak. Ada lagi misalnya ada seorang sufi yang gelarnya cahaya juga. Namanya Hafid. Gelarnya penuang cahaya. Namanya beliau ini awalnya hanya seorang tukang roti sebenarnya. Hmm. Bahkan bukan tukang roti, buruhnya tukang roti. Jadi nanti jadi sufi besar. Nama beliau Muhammad Syamsuddin atau Syamsuddin Muhammad. Nah, satu ketika Syamsuddin Muhammad ini ya karena beliau buruhnya tukang roti, oleh gurunya, oleh majikannya disuruh mengantarkan roti ke rumahnya seorang bangsawan. Bangsawan ini punya putri yang cantiknya luar biasa. Hmm. Begitu mengantar ke sana, Samsudin ini melihat kecantikan putri bangsawan ini, langsung kelepek-kelepek dia. Dia Hmm. jatuh cinta luar biasa, tapi apa daya, wong dia putrinya bangsawan, sini buruhnya tukang roti. Bagaimana dia bisa mendapatkan putri itu? Terus nanti beliau punya banyak sekali syair cinta. Kalau Bapak Ibu membaca syair-syair sufi, terus ada yang dari Hafid, itu biasanya dari beliau. Karena Hafid ini gelar beliau, meskipun nama beliau Muhammad Syamsuddin. Nah, Hmm. nanti beliau ini saking cintanya, pergi kemana-mana mencari gimana biar perempuan ini jatuh cinta sama saya, putri ini jatuh cinta sama saya. Akhirnya mengikuti saran seseorang, engkau harus beribadah selama 40 hari, 40 malam
nanti di malam 40, malam ke-40 malaikat akan datang menemuimu, mintalah sesuai keinginanmu, pasti diberi. Wah, ini Hafid ini saking jatuh cintanya dituruti nasihat ini. Selama Hmm. 40 hari beliau kholwat, beliau puasa, beliau ibadah malam, dan benar di malam ke-40 malaikat datang dalam bentuk cahaya yang luar biasa indahnya. Kemudian bertanya kepada Hafid, wahai Hafid, serius sekali engkau 40 hari ini beribadah, sudahlah apa yang engkau minta akan aku berikan. Hafid ini yang begitu takjubnya melihat keindahan malaikat, kemudian berpikir begini, malaikat ini kan utusannya Allah, utusannya Tuhan. Kalau Hmm. utusannya saja seindah ini, bagaimana yang mengutus? Hmm. Ya. Akhirnya jawabannya Hafid apa ketika ditawari, mintalah apapun akan aku beri. Katanya Hafid, aku minta Allah saja. Jadi aku minta Tuhan saja. Karena dengan putri yang membuat dia jatuh cinta, kalau dijajar sama malaikat itu tidak ada apa-apanya, apalagi Oke. sama Tuhan. Akhirnya dia minta yang Oke. paling tinggi. Aku minta Tuhan saja. Akhirnya kalau menurut ceritanya beliau diarahkan oleh malaikat untuk menemui seorang sufi besar namanya Muhammad At-Tor. Dan nanti beliau digelari penuang cahaya karena dari diri beliau nanti keluar banyak wasiat-wasiat yang mencerahkan orang. Makanya itu berawal dari jatuh cinta. Dari cahaya cinta berpuncak pada cahayanya Allah. Ini mirip dengan teorinya Imam Ghazali. Bapak Ibu, cinta apapun itu kalau diperdalam sedalam-dalamnya, ujungnya pasti Allah. Hmm. Kalau kita cinta pada yang cantik-cantik, yang maha cantik, maha indah itu Allah. Kalau kita cinta pada orang baik, yang suka berbuat baik, yang maha baik itu kan Allah. Mungkin teman-teman yang putri suka cowok yang kuat, yang maco, yang maha kuat, maha kuasa itu Allah. Jadi cinta itu kalau diperdalam sedalam-dalamnya, tambah dalam, puncaknya justru kita akan ketemu cinta kepada Allah. Itu salah satu nanti jenisnya cahaya itu cinta. Ada satu lagi cerita untuk mengantarkan ke cahaya. Kalau ini dari sufi yang lucu, namanya Nasruddin. Hmm. Kenalnya Nasruddin Hoja. Jadi satu ketika beliau ini tampak sibuk sekali di luar rumah mencari sesuatu. Nah, lama berputar-putar di luar rumah, tetangganya sampai jengkel terus ditanya, wahai Nasruddin, apa sih yang engkau cari itu? Katanya Nasruddin, aku mencari kunciku. Kunciku hilang. Lah hilangnya di mana? Kok engkau mencari sejak tadi tidak ketemu-ketemu? Hilangnya di dalam rumah. Tetangganya heran. Lu kunci hilang di dalam rumah kok sejak tadi kamu cari di luar rumah itu gimana bisa ketemu? Ya mesti Hmm. aja tidak akan ketemu. Jawabannya Nasruddin, loh di dalam rumahku gelap, tidak ada lampunya. Kalau di luar kan terang. Jadi kalau ada kunci bisa aku lihat. Hmm. Jadi ini cerita sepertinya memang jokes lucu, tapi di balik itu ada makna mendalam. Jadi kalau batin kita gelap, kalau rumah diri kita gelap, bagaimana kita bisa menemukan yang sejati? Oke. Jadi, kalau akhirnya kalau memang gelap sama sekali mau tidak mau kan kita keluar dari rumah mencari bantuan yang lain untuk Hmm. menerangi diri kita. Wong kita sendiri tidak berdaya kalau kita nekat di rumah saja tetap gelap. Maka ya cari guru, cari penuntun keluar rumah yang lebih terang, yang lebih bercahaya. Oke, ini ilustrasi nanti menuju Oke. cahaya di atas cahaya. Jadi kalau memang Bapak Ibu merasa gelap di dalam, ya dicari seperti apapun, tidak ketemu wong gelap. Hmm. Adanya
cari yang terang di luar. Tapi di luar juga tidak akan ketemu. Jadi keluar itu bukan mencarinya, tapi mencari petunjuk bagaimana rumah kita terang. Jadi kelirunya Nasruddin adalah mencari kuncinya di luar rumah. Padahal kuncinya ada di dalam rumah. Yang harus dia lakukan adalah menerangi rumahnya, mencahayai rumahnya. Kita selama ini kehilangan kunci dalam diri kita gelap, terus kita mencari seolah-olah bisa ketemu di luar. Kita cinta dunia, kita cinta yang nggak seharusnya kita terikat, kita cintai. Barangnya tetap tidak ketemu, jiwa kita tetap gelap akhirnya. Kita salah prediksi. Wong kunci itu adanya di dalam diri kita. Ini sama seperti keluhannya Hamzah Fansuri, sufi besar dari Aceh yang punya puisi Perahu. Katanya Hamzah Fansuri, aku cari kemana-mana Tuhan itu. Sampai ke Mekah, sampai ke Barus, sampai ke pokoknya kemana-mana. Ternyata ketemunya di dalam hati. Kalau hati sudah terang, dia ketemu. Kalau diri kita sudah bercahaya, akan ketemu pasti. Baik, sekarang kita mulai masuk ke tema, kita belajar cahaya di atas cahaya. Sedikit-sedikit semoga kita belajar mencahayai rumah kita. Bismillah. Saya awali dari sini ya. Al-Quran itu ada banyak sekali ayat dengan kata-kata nur. Jangan lupa di antara Asmaul Husna, nama-nama Allah yang 99 itu salah satunya juga nur. Cahaya. Boleh kalau ada yang ingin berdoa dengan kalimat ya nur, wahai cahaya. Atau dijadikan wirid, tidak apa-apa, ya nur. Untuk membuat diri kita bercahaya. Nanti ada doa cahaya, mungkin tidak saya sampaikan di sini. Kalau teman-teman berminat dicari doa cahaya itu, ya Allah, jadikanlah hatiku bercahaya, jadikanlah depanku bercahaya, belakangku bercahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya, dan nanti waj'alni nuron, dan jadikan aku cahaya. Ini doa tentang cahaya. Nah, maksudnya apa sih cahaya-cahaya itu? Apa terus kayak tadi Syekh Abu Hussein An-Nuri tadi, kita bercahaya? Kita enggak. Maksudnya apa? Minta hidayah. Jadi cahaya itu macam-macam. Kalau dalam Al-Quran artinya bisa hidayah, bisa Al-Quran. Di banyak ayat disebut bahwa Al-Quran itu ada dan tunjuk hidayah dan juga nur, cahaya. Kemudian keimanan. Keimanan itu juga cahaya. Kemudian kebenaran itu juga cahaya. Jangan lupa juga ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Jadi apa sih cahaya itu? Pasti definisinya bukan definisi matematika atau fisika. Kalau definisi fisika ya kita tahu. Tapi ini cahaya ini jadi metafor. Karena metafor yang paling mudah untuk menjelaskan hidayah dari Allah, fungsi Al-Quran, wujudnya keimanan, bentuknya kebenaran, dan hakikatnya ilmu itu istilah cahaya. Nanti banyak sufi juga yang menggunakan istilah cahaya. Biasanya kenapa pakai cahaya? Karena cahaya ini kontrasnya adalah kegelapan. Jadi kegelapan itu kan simbol ketidaktahuan. Maka dia kalau cahaya itu ilmu. Tidak tahu berarti kegelapan. Kebenaran, kebatilan. Cahaya itu kebenaran, kalau kebatilan itu kegelapan. Dan lain sebagainya termasuk hidayah, kekufuran. Al-Quran, keimanan ini cahaya, lawannya kegelapan. Jadi untuk mudahnya begitu. Nanti kalau ada istilah-istilah cahaya, tidak harus dibayangkan kalau saya mendapat cahaya hidayah dari Allah terus wajahku bersinar, tubuhku bercahaya, enggak begitu. Itu adanya di film-film sinetron kalau kayak gitu. Enggak. Jadi cahaya itu
hidup yang lurus dalam petunjuknya Allah, dalam keimanan, dalam kebenaran. Bahkan nanti, saya lupa ayat berapa, permohonan terakhir penduduk surga adalah cahaya. Ada doa yang bunyinya Robbana atmim lana nurona. Jadi ya Allah, sempurnakanlah cahaya bagi kami. Ada yang menafsirkan sempurnakan cahaya itu besok di surga adalah sudahlah, mari kita bersatu ya Allah, tampakkan dirimu padaku dan seterusnya. Itu sempurnakanlah cahaya. Itu ada ayatnya, doanya itu Robbana atmim lana nurona waghfir lana. Ada yang mempertanyakan begini, sudah masuk surga loh, yo masih berdoa, masih ada yang diminta ya, karena yang diminta adalah puncaknya kenikmatan, yaitu bertemu Allah. Yang ini disebut atmim lana nurona, cahaya yang sempurna. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau ini dari Mishkatul Anwar tadi, bagian paling awal. Cahaya itu apa? Kalau menurut orang awam, cahaya itu ya sesuatu yang membuat kita bisa melihat. Itu cahaya, sederhana. Yo alatnya yo mata. Itulah cahaya. Jadi yang memungkinkan kita melihat sesuatu itu cahaya. Maka tadi Allah itu sering menunjukkan kebesarannya melalui karomahnya para wali. Itu sebenarnya mengerti kita levelnya hanya awam. Jadi ini bagi orang awam memang butuh bukti yang kelihatan mata. Tapi ada lagi yang lebih tinggi. Cahaya itu yaitu cahaya bagi kelompok khawas. Cahayanya khawas ini cahaya akal. Jangan lupa, akal juga punya cahayanya sendiri. Rasakan bedanya aura orang yang akalnya jalan dengan orang yang mungkin sakit jiwa terus akalnya rusak. Tidak bisa diajak ngomong, tidak bisa diajak komunikasi. Itu kan hawanya beda. Jadi itu cahaya akal itu terasa. Ketika kita mencari ilmu, itu yang banyak main cahaya akal. Tadi yang mind blowing tadi, itu kan bermain dengan cahaya akal. Akal kita menangkap sesuatu, terus kita takjub. Allahu Akbar, ternyata ini yang dimaksud. Itu kan, ini cahaya akal. Oke, kalau cahayanya awam itu biasanya butuh yang konkret, yang bisa dirasakan, bisa dilihat. Tapi akal kadang-kadang tidak ada buktinya juga dia bisa menangkap. Itu keistimewaannya akal. Nah yang paling tinggi ini cahayanya Pak, biasanya miliknya para sufi. Khawasul khawas. Cahaya hakikat. Ini ketika orang sampai pada kebenaran melampaui kebenarannya akal. Jadi terbebasnya akal dari banyak keterikatan duniawi, isinya diri hanya Allah saja, maka oleh Allah dikasyaf. Dikasyaf itu dibukakan banyak rahasia kebenaran. Ini kadang-kadang yang membuat para sufi itu kadang ngerti apa yang belum terjadi, ngerti apa yang tidak dilihat, ngerti apa yang kadang-kadang bisa begitu. Itu kalau dalam dunia sufi namanya kasyaf. Cahayanya cahaya khawasul khawas. Ini 3 teori cahaya. Jadi kebenaran itu, kalau bagi Imam Ghazali kan cahaya itu simbol kebenaran. Kebenaran itu berarti levelnya 3. Jadi ada kebenaran yang indrawi, kita tidak percaya kalau tidak ada bukti fisik konkretnya. Ini sebenarnya yang dilakukan oleh orang modern dengan sainsnya. Jadi levelnya level cahaya bagi awam. Jadi orang modern itu kan tidak mau kalau tidak ada bukti konkretnya. Jadi tidak ada faktanya. Kita kan sering begitu. Kalau tidak ada fotonya, tidak ada videonya, hoax. Itu sebenarnya cahaya level paling rendah.
Nggak ada jurnalnya gitu ya kalau penelitian, Pak. Itu berarti hoax. Itu sebenarnya paling rendah. Kalau Oke, oke. kalau khawas itu ya meskipun tidak ada gambarnya, tidak ada videonya, tidak ada itunya, tapi akal kan bisa menangkap. Ada Oke. bukti argumentatifnya. Ah, ini lebih tinggi. Hmm. Tidak sekedar kebenaran faktual, tapi juga kebenaran rasional. Ini bagi orang khawas. Tapi ada satu lagi, yaitu kebenaran hakiki, kebenaran kasyaf. Ini dimiliki oleh para sufi. Ilustrasinya mudah. Kadang-kadang ini tidak masuk akal juga. Misalnya ceritanya Nabi Khidir dan Nabi Musa. Hmm. Ini Ya. kan tidak masuk akal. Wong mosok habis ditolong naik perahu, perahunya malah dirusak. Hmm, hmm, hmm. Tapi ketika dijelaskan baru paham. Oh iya, maksud kenapa kok dirusak? Karena kita berpikirnya sempit, kita terbatas, kita tidak tahu. Tapi kalau pikiran kita luas, kita akan tahu. Nah, pikiran yang luas ini namanya ma'rifat, anugerahnya Allah. Luasnya pikiran Nabi Khidir, beliau bisa menjangkau di depan sana ada pasukan yang merampas kapal yang masih bagus. Jadi kalau Oke. kapal yang saya tumpangi ini masih bagus akan dirampas. Kasihan orang yang nolong saya ini, terus kapalnya dirusak sedikit-sedikit oleh Nabi Khidir sehingga tidak jadi dirampas. Ada anak kecil tiba-tiba dibunuh oleh Nabi Khidir. Oh itu kalau pakai wawasan kita yang belum nyampe, oh ini kejahatan besar. Hmm. Tapi bagi orang yang wawasannya lengkap, wong itu instruksi langsung dari Allah, terbuka bahwa anak ini di masa depan merusak banyak. Dia tidak hanya merusak lingkungannya, dia juga memurtadkan orang tuanya, bahkan menyengsarakan banyak orang. Jadi sebelum jadi bibit yang merusak, oleh Allah diinstruksikan cobalah bunuh dulu nanti diganti oleh Allah dengan putra yang soleh. Instruksi Hmm. dari Allah. Nah ini kita tidak nyampe yang seperti ini. Kalau kita yang mungkin kita paling tinggi level khawas. Kalau yang khawasul khawas ini cahaya bagi para sufi. Nah ini jadi kita bisa meraba. Saya tidak tahu sih siapa ngerti yang hadir malam hari ini ada yang sufi saya tidak ngerti nyuwun sewu. Saya kok menuduh tidak ada yang khawasul khawas. Saya sendiri yang bagian akal saja masih pontang-panting ini. Hmm. Hmm. Ya, jadi baik. Jadi ini teori cahaya awal dari Imam Ghazali. Biar kita paling tidak bisa menangkap nanti mainnya ada di mana. Ah, inilah kita intinya nanti di sini sebenarnya. Jadi surat An-Nur ayat 35. Ini nyuwun sewu saya hanya membawa Arabnya, nanti saya bacakan terjemahannya. Jadi Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin. Nanti setiap kata di ayat ini ada penjelasan khusus. Jadi terjemahnya tidak saya tulis. Hmm. Perumpamaan cahayanya Allah itu seperti miskat. Fiha di dalam miskat misbah. Jadi ada misbah atau lampu. Al-misbahu fi zujajah. Lampu itu ada di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Kaca itu berkilau seperti permata, seperti bintang. Yukodu min syajarotin mubarokatin. Yang hidup dari syajaroh mubarokah zaitunatin. Dari pohon yang penuh bekah, jenisnya seperti pohon zaitun. Ini pokoknya kalau dibaca terjemahannya sulit dipahami. Tapi harus dijelaskan panjang. La syarqiyatin wala hurbiyah, tidak timur, tidak barat, yakadu zaituha yudi'u, hampir saja. Jadi zaitnya, lampu itu bercahaya, walau lam tamsas hunar, meskipun tidak disentuh oleh api. Nah, ini ayat judul kita malam hari ini. Hmm. Nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberi hidayah, menganugerahkan cahayanya
kepada orang yang Allah kehendaki. Wa yadribullahul amthal linnas, dan Allah memberikan contoh-contoh kepada manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah tahu segala sesuatu. Ini ayatnya, yang judulnya ngaji, saya beri ayat sekarang. Nah, maksudnya ini cahaya di atas cahaya itu. Ini saya kasih gambar lampu biar lebih mudah. Jadi ini ibaratnya cahayanya Allah pada kita, pada manusia. Jadi seperti miskat, kamiskatin. Miskat itu lubang di tembok yang untuk tempatnya lampu. Nah, jadi itu kan lampunya yang hitam itu kan ditempatkan di tembok yang tertutup. Terbukanya kan bagian depannya saja, semacam ceruk kecil. Itu miskat. Nah, di dalamnya ada misbah. Misbah itu lampunya, cahaya lampu yang tengah itu misbah. Al-misbahu fi zujajah. Zujajah itu kacanya. Jadi itu kan lampu itu kan pinggirnya ada kacanya, itu namanya zujajah. Lampunya itu tengahnya, misbahnya itu tengahnya. Kemudian dia hidup dengan minyak yang di bawahnya dari syajaratun mubarakah. Ini syajaratun mubarakah itu nanti analogi Allah, analogi wahyunya, analogi ilham dari Allah. Itu hidupnya namanya syajarah mubarakah. Tidak timur, tidak barat. Tidak timur, tidak barat itu ada di tengah-tengah. Kalau dia ada di timur, dia tidak dapat cahaya dari barat. Kalau dia ada di barat, dia tidak dapat cahaya dari timur. Maka tidak timur, tidak barat. Ini mungkin bisa kita membaca hari ini seringkali kita ini cara berpikir kita terlalu timur atau terlalu barat. Terlalu barat itu kan yang hari ini kayak barat saya singgung tadi. Terlalu empiris, terlalu rasional. Terlalu fokus pada materi. Ini terlalu barat. Atau terlalu timur. Timur ini kan terkenal menggunakan rasa, intuisi, menggunakan naluri. Nah ini timur. Tempat terbitnya cahaya. Kalau barat tempat tenggelamnya cahaya. Masing-masing cahaya ada fungsinya. Maka sumber cahaya itu tidak timur, tidak barat. Jadi dia la syarqiyah wa la gharbiyah. Kita lihat ya tafsir-tafsirnya. Kalau ini paling tidak ngerti posisinya, gambarnya. Sekarang kita lihat. Nah, miskat itu, ini makna pertama, versi pertama. Dunia batinnya manusia, rohaninya manusia, itu miskat. Jadi yang gambar tembok tadi, yang belakang, yang di dalamnya ada lampu, itu dunia batin kita. Bayangkan ceruk tadi itu dunia batin kita. Terus misbah yang lampu tadi, ini kan pusatnya cahaya. Jadi yang lampu tadi itu keimanan kita atau Al-Quran dan juga Al-Quran. Jadi iman Al-Quran ini kan yang mencahayai hidup kita. Nah, zujajah. Nah, zujajah itu kan pinggirnya tadi. Misbah tadi yang tengah itu berarti keimanan atau Al-Quran. Zujajah ini adalah hati kita. Ini yang sering kita sebut kalau hati kita bening, zujajah, maka dia akan memancarkan keindahan kemana-mana. Tapi kalau hati kita kotor, sinarnya transfer kemana-mana. Tapi kalau hati kita kotor, lampu yang terang tadi tidak ada gunanya. Karena cahayanya tidak bisa ditransfer keluar. Oke. Mungkin pelan-pelan ya, saya tidak tahu ini. Ditangkap maksudnya. Jadi yang pertama, miskat itu dunia batin
atau rohani kita. Kemudian misbah itu keimanan kita. Al-Quran, keimanan pada Allah, keimanan pada Rasul. Itu kan cahaya dalam diri kita. Zujajah itu hati kita. Makanya sering orang bilang kalau hati itu gelap, ya yang lain gelap semua karena sumber cahaya yang di dalam tidak bisa keluar. Cara memahaminya seperti itu. Nah, posisinya Allah di mana? Wahyu dari Allah, kemudian ilham dari Allah yang memperkuat keimanan dan Al-Quran, ya minyaknya. Sajarotin mubarokatin zaitunatin. Minyaknya. Jadi, minyak itu yang membuat keimanan dan Al-Quran yang tadi lampunya. Sorry. Cek 1 2, Ibu dan Bapak masih dengar suara saya kah? Masih ya? Oke, berarti Mas Faiz ada Ya, sedikit. Nah, ini sebentar. Cek Mas Faiz. Tadi agak sedikit drop. nggih. Oke, kita tunggu sebentar. Oh, ya. Ah, Ya, sudah. sudah, oke, sudah membaik. Sekarang bisa. Oke, jadi Ya, saya ulang sedikit ya, enggak apa-apa. ya. Tadi Jadi agak keputus-putus. dunia Silakan. batin kita miskat. Jadi dunia batin kita itu miskat. Di dalamnya ada lampu keimanan dan Al-Quran. Yang lampu ini dikelilingi oleh kaca zujajah. Jadi cahaya bisa tersebar keluar atau tidak. Hidup kita bercahaya atau tidak. Kuncinya adalah apakah kacanya bersih atau tidak. Karena zujajah ini yang mengelilingi lampu. Nah, nantinya cahaya keimanan dan Al-Quran itu sumbernya adalah juga Allah. Jadi sajaroh mubarokah zaitunah ini sumbernya Allah. Dan yang terakhir, yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsas gunar. Hampir saja lampu itu bercahaya meskipun tidak tersentuh oleh api. Maksudnya apa? Al-Quran, keimanan ini sudah bercahaya sebenarnya. Tanpa harus kita menunggu hidayah dari Allah. Tapi Allah tetap memberi hidayah. Nah, itu yang disebut walau lam tamsas gunar. Sudah cukup Al-Quran itu petunjuk bagi kita. Sudah cukup keimanan itu petunjuk bagi kita. Itu pun Allah tetap memberi hidayah kepada kita dalam banyak hal. Sehingga sajaroh mubarokah itu selalu nyambung dengan misbah. Jadi selalu bersambung dengan lampunya. Oke, baik. Ini waktunya intinya. Sinyalnya kelihatannya agak putus-putus, tapi semoga tetap bisa ditangkap. Ya, oke. Masih agak smooth kok, Pak. Oke. Saya kira intinya itu ayat. Jadi ayat tentang cahaya. Jadi yang dimaksud cahaya di atas cahaya apa? Cahayanya Allah tadi, itulah nanti yang berada di atas cahaya keimanan dan cahaya Al-Quran. Itu yang dimaksud nur ala nurin. Cahaya keimanan itu kan ada dalam hati kita. Di atasnya lagi ada cahayanya Allah yang selalu menyuplai keimanan di batin kita. Tugas kita adalah memperkuat misbah dan membersihkan zujajah.
Jadi memperkuat keimanan, kemudian keimanan itu bisa tersebar. Diri kita menjadi sosok yang menyebarkan cahaya. Jadi cahaya ikan itu bisa tersebar kemana-mana. Jadi dan itu pasti nanti akan ditolong oleh Allah Sang Maha Cahaya. Cahayanya yang dari sumber keimanan tadi akan semakin kuat ketika kacanya semakin bersih. Jadi makanya Imam Ghazali kan memberi petunjuk setiap kita melakukan dosa, melakukan maksiat, itu seperti mengotori hati kita. Mengotori hati itu seperti mengotori kaca tadi. Setiap dosa 1 titik kotor. 2 dosa 2 titik. Tambah banyak dosa tambah gelap hatinya. Kalau hatinya gelap, misbah tadi tidak ada gunanya. Iman dan Al-Quran tadi tertutup oleh hati yang gelap. Jadi inilah maka tugas kaca membersihkan hati. Kita kan sudah beriman, insya Allah percaya pada Tuhan, mengikuti kitab suci, Al-Quran. Tapi kalau hati kita gelap, kadang-kadang keimanan kita itu tidak mengimbas keluar. Jadi tidak ada efeknya di luar. Kenapa? Tidak mengimbas keluar itu misalnya kita beriman bahwa Allah itu ada, Allah itu mengawasi kita. Kok begitu mudahnya kita melakukan hal-hal buruk, hal-hal jahat. Itu kan namanya cahaya di dalam tidak keluar. Ya cuma percaya saja. Kita rajin sholat, tapi kelakuan kita yang lain kok tidak mencerminkan sholat kita. Karena ada jarak ternyata antara cahaya yang di dalam dengan yang di luar. Yang di luar tidak ikut bercahaya karena hati kita gelap. Jadi ini ilustrasinya begitu. Nah, kalau hati gelap, yo Allah itu selalu dengan tadi memberi hidayah itu selalu. Tapi karena hati kita gelap, hidayah Allah ini tidak kelihatan. Kita kan selalu berdoa di setiap sholat itu, ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, beri aku, tunjukkan aku jalan yang lurus. Loh, sudah sangat banyak petunjuknya Allah tentang jalan yang lurus itu. Kita diberi petunjuk terus oleh Allah, diberi hidayah terus. Kenapa hidayah itu tidak terasa, tidak ngefek dalam hidup kita? Ya karena hati kita gelap. Maksudnya ayat. Jadi Allah itu akan jadi cahaya di atas cahaya kalau memang hati kita bercahaya dan hati kita nih sebagai kaca. Itu maksudnya itu. Jadi ayat yang mungkin kalau ditafsirkan agak rumit itu maksudnya sebenarnya arahnya adalah mari kita bersihkan hati. Karena begitu kita bersihkan hati, disitulah nanti cahaya dari Allah datang. Kalau cahaya dari Allah datang, hati kita akan memantulkan keluar. Jadi dari sini intinya ayat cahaya di atas cahaya itu bisa kita pahami. Mari kita bersihkan hati kita sesuai dengan yang dihidayahkan oleh Allah ke dalamnya. Makanya ada istilah dari Suhrawardi Al-Maktul, hakikatnya engkau hanya kaca, bukan cahaya. Jadi ini sindiran bagi kita, termasuk orang-orang soleh yang orang-orang baik. Itu sebenarnya kebaikan, kesolehan kita itu hanya memantulkan cahayanya Allah. Jadi bukan kitanya sendiri yang baik, bukan kitanya sendiri yang luar biasa. Kita hanya merefleksikan, memantulkan cahaya dari Allah. Mengapa kita bisa memantulkan cahaya dari Allah? Karena kacanya bersih, seperti tadi. Ya kalau kacanya kotor ya tidak bisa memantul. Tapi ketika kacanya bersih,
kita bisa memantulkan cahayanya Allah. Meskipun kita sudah memantulkan cahayanya Allah, kita tidak pantas bangga, tidak pantas sombong. Mengapa? Kita ini hanya kaca. Cahaya aslinya dari Allah. Jadi itu maksudnya nanti ke sini. Jadi mari kita bersihkan hati. Kalau sudah bersih, dia akan memantulkan cahayanya Allah. Meskipun begitu, engkau nanti pun harus sadar bahwa engkau hanya kaca, bukan cahaya. Jadi jangan sombong, jangan merasa soleh, merasa besar, merasa pintar. Enggak. Wong engkau itu cuma kaca yang memantulkan cahaya, bukan cahaya itu sendiri. Karena yang punya cahaya sejatinya hanya Allah. Oke, ambil nafas sebentar. Biar bisa masuk. Ini benar-benar mind blowing nih Mas Faiz nih, nggak bisa nafas nih. Dalam banget ini. Oke. Dicerna pelan-pelan ini, karena kalau cepet-cepet nanti ini yang disebut, ini lanjutannya dari Suhrawardi Al-Maktul tadi, namanya analoginya analogi cermin. Ya, kaca itu kan seperti cermin. Jadi kita ini menyerap cahaya. Cahaya itu dianalogikan matahari. Matahari itu kan kalau sinarnya menerpa cermin, terus dia memantulkan kemana-mana. Katanya Suhrawardi, cermin itu kan tidak pernah melihat ke dalam dirinya. Kalau cermin itu bisa melihat ke dalam dirinya, dia akan kaget dengan dahsyatnya cahaya matahari. Nah, yaitu dia ilustrasikan kemudian contoh paling mudah lah, biar kita mudah memahami, Rasulullah, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini kan penampung cahaya yang paling paripurna dari cahayanya Allah. Nanti ada teori yang lain kan namanya Nur Muhammad. Tapi kapan-kapan ya, ini lebih berat lagi teori Nur Muhammad. Oke. Nanti pelan-pelan ke situ, Mas. Ya, nanti sesi kapan-kapan dulu. Jadi Rasulullah ini kan menampung cahayanya Allah secara paripurna, kemudian dipantulkan ke seluruh semesta. Disitulah nanti kalau di salah satu ayat, Nabi Muhammad itu disebut sosok yang rahmatan lil alamin. Jadi menebarkan rahmat ke seluruh alam semesta. Cahaya itu dia menyebar kemana saja, mengenai siapapun, tidak bisa milih-milih. Jadi orang baik itu kalau memang hakikatnya dia baik, kebaikannya akan dirasakan siapapun. Kok ada orang baik kok milih-milih, dia belum baik. Saya mau sabar kalau sama orang ini saja, kalau sama itu aku tidak mau sabar deh. Ini sebenarnya belum baik beneran. Belum cahaya. Ya. Masih pilih-pilih gitu ya? Ya, masih milih. Oh, aku kalau kamu friend, kalau sama kamu oke, kalau sama dia enggak lah. Ini masih milih-milih, belum baik. Ya. Kalau baik beneran itu cahaya. Kalau cahaya itu kan enggak bisa milih-milih kecuali dia memang dihalangi. Ya, nanti ada sendiri penghalang cahaya. Tapi hidup kita itu sebenarnya ini. Kita itu memantulkan cahayanya Allah. Jadi makanya ada hadis qudsi yang menyatakan bahwa Allah itu menciptakan Adam ala suratihi. Sesuai bentuknya Allah. Memantulkan sifat-sifatnya Allah. Allah itu penyayang, kita kan juga bisa penyayang. Allah itu kuasa, kita juga punya sedikit-sedikit kuasa di level kita. Allah itu adil, kita juga bisa memantulkan sifat adil. Allah itu pemaaf, kita juga bisa kok punya karakter pemaaf. Jadi hakikatnya semua kebaikan itu kita memantulkan cahayanya Allah. Kecuali orang yang memang tidak mau menghijab cahaya itu. Itu yang kita sebut tadi batinnya gelap. Jadi kuncinya ada di situ. Nah, ini loh syaratnya cahaya itu hadir. Jadi tidak ada hijab, terus ada kalau dalam teorinya Suhrawardi itu ada isyraq. Isyraq itu Allah yang menerangi
dan diri kita tidak ada hijabnya. Jadi Hmm. penghalangnya hilang dan Allah menerangi. Ya untuk membersihkan hijab, ya nafsu, macam-macam, ego, dan segalanya harus hilang. Jadi mari membersihkan cahaya, ini yang harus kita bersihkan. Inilah yang mengotori zujajah, mengotori kaca. Ini yang kita sebut hijab. Hijab itu membuat yang harusnya sangat dekat tapi tidak terlihat. Hijab itu, Allah itu kalau bahasanya Al-Quran, wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu sangat dekat dengan kita. Cuma ketika ada hijab, mbok berhadap-hadapan muka pun tetap tidak kelihatan. Oke. Itu hijab. Ini makhluk yang paling ditakuti oleh para sufi itu hijab. Membuat dia tidak bisa merasakan kehadiran Allah. Bukti paling mudah untuk ngecek apakah dalam diri kita banyak hijab apa enggak, itu berapa banyak Allah terasa terlibat dalam hidup kita. Ya. Semakin banyak Allah terasa hadir dalam hidup kita, mungkin semakin tipis hijab kita. Tapi kok, wah hari ini aku sama sekali tidak ingat sama Allah, ya sholat tuh sholat, tapi Itu hijabnya tebal banget itu ya. wong sudah sholat itu loh. Sholat itu kan kita sedang berhadapan dengan Allah. Kadang-kadang ya lupa kalau itu berhadapan dengan Allah. Pikiran kita kemana-mana, orientasinya kemana-mana. Ini menunjukkan kita mungkin masih banyak hijab-hijab. Oke. Ya, inilah yang membuat tadi yang cahaya tadi tidak ketemu dengan maha cahaya. Jadi kalau misbah tidak ketemu maha cahaya, dia redup. Jadi semakin ada hijab, dia semakin redup. Apalagi ditambah kacanya yang kotor. Cahayanya mengecil, kacanya kotor. Gelaplah diri kita. Itu nanti yang membuat tadi Nasruddin keluar rumah. Seolah-olah keluar rumah ini jadi solusi, padahal tidak, nambah masalah. Ini yang membuat kita kadang-kadang mempertuhankan dalam tanda petik ya banyak hal lain selain Allah. Karena kita bingung di dalam ini gelap. Terus kita menganggap mungkin dengan harta aku bisa nyaman. Mungkin dengan banyak teman, banyak relasi aku bisa nyaman. Mungkin kita mencari kemana-mana keluar diri cahaya itu. Padahal dia masih ada di dalam, hanya saja terhijab dan kacanya kotor. Jadi ini yang sering jadi masalah batin kita. Ya hijab itu dosa atau maksiat. Kalau ini kan ya sebenarnya kadang-kadang kita kan sering membuat alasan khilaf, Pak, manusia itu kan ya tempatnya salah dan dosa, Pak. Jadi salah gitu ya. Ya wajar, cuma harusnya kita tidak secara sengaja melakukan dosa dan maksiat. Kadang-kadang tergelincir, oke, terus kita istighfar, minta ampun, bertobat, insya Allah diampuni oleh Allah. Tapi jangan jarak. Kalau bahasa Jawa ini jarak. Jarak itu ya nekat. Allah nanti diampuni. Dosa kecil aja enggak apa-apa. Itu namanya jarak. Jadi enggak boleh. Ini jadi hijab. Tergelincir, sadar, istighfar. Tergelincir itu kan enggak niat. Kan enggak ada orang niat tergelincir. Itu kan enggak ada. Enggak sengaja melakukan dosa. Niatnya enggak dosa. Nah, ini kebersihan diri. Kemudian kalau sudah bersih dari dosa, kalau bisa juga bersih dari keterikatan duniawi. Keterikatan duniawi itu bukan berarti tidak punya dunia, bukan berarti tidak punya harta, tidak peduli anak cucu, tidak. Keterikatan duniawi itu tidak ada yang kita nomor satukan selain Allah. Tidak ada yang mengikat kita sampai sebegitunya mengalahkan nomor satunya Allah. Punya harta oke, tapi tetap harta levelnya di bawah hubungan kita dengan Allah. Anak, istri, cucu, monggo ndak apa-apa, tapi kalau bisa jadi kendaraan kita untuk semakin dekat dengan Allah. Jadi
dunia jadi kendaraan menuju Allah. Itu kalau tidak akan melahirkan keterikatan. Kalau masih ada keterikatan, dia akan jadi hijab. Keterikatan yang berlebihan apalagi itu seperti orang yang menduakan Allah, mempertuhankan yang selain Allah. Ini juga kita harus hati-hati. Kita ini kan dalam hidup sering punya idola-idola, sering punya kesukaan-kesukaan, minat-minat, hobi, yang kadang-kadang membuat kita terikat sampai segitunya. Tiap waktu kan kita nambah. Hari ini mungkin idola kita sepedaan, banyak orang sepedaan hari ini, mungkin di drakor, mungkin drama Korea, atau apalah, kan favoritnya kan banyak kita itu. Oke, enggak apa-apa, ya manusiawi. Cuma levelnya enggak boleh dia mengalahkan relasi kita dengan Allah. Oke. Itu keterikatan duniawi. Kita harus berusaha membersihkan ini untuk bisa dekat dengan Allah. Jangan lupa juga terus kadang ada kebanggaan diri. Dosa maksiat sukses menang. Keterikatan duniawi sukses kita menang. Tiba-tiba muncul, ternyata aku hebat ya. Ternyata aku bisa menyingkirkan semuanya. Sama saja, ini nanti jadi hijab juga dengan Allah. Oke. Kita merasa keberhasilan itu karya kita. Kita merasa keberhasilan itu hasil jerih payah kita. Terus merasa bangga, merasa sombong, merasa tinggi. Ya selesai, lahirlah hijab baru. Bahkan katanya hijab yang semacam ini lebih tebal. Lebih sulit ditaklukkan karena memang samar. Tipis Iya, banget gitu ya, nggak kerasa. Iya, enggak terasa yang semacam ini. Merasa bangga itu kan enggak terasa. Makanya kalau dalam Islam itu kesuksesan apapun disusuli kalimat Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah itu segala puji untuk Allah. Berarti yang layak dipuji cuma Allah. Kita ini tidak ada apa-apanya kalau Allah tidak mengizinkan, tidak memberi daya, tidak memberi kekuatan. Itu makanya hati-hati dengan ketergelinciran ini. Ada juga salah orientasi atau sesat orientasi. Ilustrasinya begini, kadang-kadang orang itu benar, sudah baik, luar biasa. Akhirnya oleh Allah diberi anugerah, anugerah ini membuat kemudian salah orientasi. Contohnya begini, saya sholat tahajud, tidak putus-putus selama 3 tahun terakhir ini. Alhamdulillah dengan itu rezekiku lancar. Wow, ini kalau sholat tahajudnya tak tambahi rokaatnya, rezekiku insya Allah tambah lancar lagi. Oke. Jadi ini sesat orientasi sudah. Mungkin kemarin-kemarin oleh Allah diberi karomah rezeki, kita ikhlas, tujuannya Allah. Diberi rezeki, tidak diberi rezeki, pasrah semuanya pada Allah. Begitu diberi anugerah rezeki, orientasinya berubah sudah. Sekarang nambah rajin tahajudnya, tapi plus nunggu nanti rezekinya mesti lebih banyak. Nah, niatnya geser, ini namanya salah orientasi. Makanya bagi para sufi itu kadang-kadang yang oleh Allah diberi karomah, karomah ini tidak dianggap keistimewaan oleh para sufi, dianggap ujian. Karena kita itu diberi kehebatan apa, kesuksesan apa, ini ujian. Kita masih tetap menuju Allah atau berhenti di situ, atau jangan-jangan belok, sudah tidak Allah lagi orientasinya. Jadi ujian itu enggak selalu yang sulit-sulit, kadang yang enak-enak juga ujian. Membuat kita salah orientasi akhirnya. Nah ini juga akan jadi hijab. Ternyata hijab-hijab itu banyak. Lepas kita mungkin masih ada di level dosa atau maksiat itu, kita berjuang. Belum level kedua, keterikatan. Belum level ketiga, kebanggaan diri. Mungkin besok ada ketemu juga level keempat. Tapi perjuangan harus dimulai. Jadi harus kita start, coba sejak sekarang memperbaiki diri, menyalakan cahaya dalam diri kita. Nah, cahaya inilah nanti yang jadi kunci kita bisa, kalau tadi Nasruddin ceritanya mencari kunci, inilah kunci kita dekat dengan Allah, kunci kita menempuh jalan yang kita sebut ilaihi roji'un. Kembali lagi kepada Allah.
Jadi kembali, ilaihi roji'un itu jangan dibayangkan kemana, tapi ke dalam. Perjalanannya ke dalam. Oke. Kita ini dari dalam, keluar sebentar ke dunia, dan kembali lagi ke dalam itu. Dari Hmm. dalam itu dari Allah, lillahi, sekarang ilaihi. Awas jangan salah rute, salah jalur. Oke. Ini perjalanan hidup kita ya, indahnya di situ. Nah, inilah cahaya. Ketika hijab lenyap, cahaya hadir, terjadilah namanya mukasyafah. Mukasyafah itu, kasyaf itu terbuka, terbukanya hijab. Setelah mukasyafah kita alami situasi namanya musyahadah. Kita saksikan yang hakiki, yang benar. Itu musyahadah. Dan isinya musyahadah itu wawasan-wawasan pengetahuan ilahiyah. Itulah makrifat. Jadi kasyaf, musyahadah, dan makrifat. Ketika hijab lenyap, berarti tidak ada lagi tutup, tidak ada lagi yang menghalangi kita berhubungan dengan cahaya. Cahaya tampak, kebenaran yang hakiki, yang luas dan mendalam sekarang bisa kita pahami. Jadi disitulah kita secara sekaligus mengalami mukasyafah, musyahadah, dan makrifat. Ini puncaknya perjalanan sufi sebenarnya. Yang saya cerita tadi ini shortcut saja, tapi hasilnya ini nanti. Itu perjuangannya panjang sebenarnya tadi. Tidak sekedar jarak satu slide, tapi itu bisa puluhan tahun hidup Iya, kita. iya, iya, iya. Jadi puncaknya nanti di sini. Kita mengalami mukasyafah, musyahadah, dan ma'rifat. Mukasyafah itu istilah bagi terbukanya hijab, kasyaf. Musyahadah itu istilah bagi syahadah. Syahadah itu menyaksikan. Kita menjadi saksi terhadap kebenaran yang hakiki, dan makrifat itu artinya pengetahuan. Sekarang kita memahami pengetahuan-pengetahuan ilahiyah yang langsung sumbernya Allah. Sementara ini pengetahuan itu kan kita kejar keluar, seperti Nasruddin tadi. Ya ketemunya pengetahuan yang parsial. Jadi ketemuan yang sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah makrifat, pengetahuannya utuh sekarang tentang kebenaran. Karena sumbernya langsung yang maha tahu. Ini puncaknya cahaya. Oke. Ini ada kaitannya sama laduni nggak, Mas Faiz? Kan ada tuh statement laduni itu ilmu yang datang langsung gitu. Ada kaitannya kah, Mas Faiz? Antara lain, kalau Imam Ghazali menyebutnya kalau itu bentuknya informasi pengetahuan, pengetahuan itu namanya laduni. Oh, oke. Jadi pengetahuan intuitif, nanti kita banyak menjelaskan di belakang tentang itu. Oke. Oke, saya lanjutkan. Rasanya ini, kalau cahaya itu kita mengalami tadi puncak cahaya, yang dirasakan ini exciting, oceanic. Oceanic itu rasanya meluas, menyamudra. Deeply moving. Deeply moving itu tersentuh, terdorong luar biasa. Elevating, elevating naik. Kita seperti melayang diri kita. Ini yang dirasakan para sufi. Kadang-kadang orang menyebutnya ekstasenya para sufi. Jadi begitu mengalami mukasyafah, musyahadah, ma'rifat, ada kegembiraan yang luar biasa, exciting. Oceanic, jiwa kita rasanya luas, meliputi apapun, melampaui apapun. Deeply moving, rasa bahagia yang sangat mendalam. Dan elevating, rasanya orang melayang. Makanya disebut ekstase. Jadi seperti orang ekstase, tapi ekstase ketuhanan. Nah, ini teman-teman muda ini mungkin daripada nyoba ekstase yang dilarang itu, ayo njajal ekstase ketuhanan ini. Daripada nyampein ekstasi yang aneh-aneh gitu ya. Oke, oke. Nikmatnya berkali lipat, nikmatnya berkali lipat. Exciting, oceanic, deeply elevating. Di momen inilah, ya seperti orang
ekstase. Kadang-kadang para sufi itu kalimat-kalimatnya agak aneh-aneh. Kadang orang menyebutnya agak ngaco-ngaco, sampai bilang ana al-haq, sampai bilang itu sebenarnya karena situasi Iya, yang iya, dia iya. sendiri nggak bisa mengendalikan, saking senengnya. Mm. Seperti kalau kita jatuh cinta itu kan pas lagi puncak-puncaknya kan kalimatnya ngaco kan sudah. Belah, Iya, benar-benar. pokoknya belahlah dadaku, gunungku seberangi, kan gitu. Jadi kalimatnya ngaco kalau sudah puncaknya jatuh cinta itu. Sama seperti ini. Berarti kalau ada yang ngomong ngaco lagi jatuh cinta tuh kayaknya ya Mas ya? Iya, jadi jatuh cinta kan. Para sufi itu kan sering disebut gitu, jadi sedang jatuh Oke. cinta sama Allah. Itu kalimatnya Oke. udah nggak karu-karuan, nggak penting lagi. Kita yang bingung kan menanggapi kalimat itu, sampai ada yang nuduh, wah murtad lah, musyrik lah ya. Hmm. Konteksnya tidak begitu, konteksnya memang jangan diambil hukum kalau kata-kata beliau itu, jangan dianggap kayak kalimat fikih, itu kalimat ekstase, menggambarkan keasikan ketika mengalami cahayanya Allah. Jadi exciting, oceanic, deeply moving, elevating. Nah, ini dimensi rasanya. Ada lagi dimensi batinnya. Orang yang mengalami masuknya cahaya itu sakinah. Hmm. Tenang sudah orangnya. Jadi gelombang dunia, dinamika dunia seperti apapun, dia tidak akan tergerak, tidak akan kaget, tidak akan terpengaruh. Sakinah. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Jadi Allah menurunkan ketenangan dalam dirinya. Jadi orang-orang yang tadi cahaya keimanan, cahaya Al-Quran menyala dalam batinnya dan bisa tersebar karena kaca hatinya jernih dan Allah tidak henti memberikan hidayah. Orang ini tenang dan memiliki tadi ada kasyafnya, ada ma'rifatnya. Makanya Rasulullah itu ada hadis yang bersabda, hati-hati dengan firasatnya orang mukmin karena dia melihat dengan cahayanya Tuhan. Hmm. Jadi orang yang mukmin yang sejati tadi, yang keimanan itu kan misbah tadi. Kemudian kacanya jernih. Kemudian selalu mendapat suplai dari Allah dalam bentuk hidayah. Kalau dia berfirasat, firasatnya tajam. Karena dia melihat langsung dengan cahayanya Allah. Jadi kalau teman-teman mungkin ada guru yang di level ini, yo hati-hati dengan firasat ini. Karena kita jangan sembrono, mungkin bisa jadi petunjuk untuk apa yang akan terjadi atau apa yang harus kita lakukan. Ini orang yang levelnya sakinah. Jadi levelnya tenang. Ini indikatornya cahaya. Jadi cirinya mudah ya. Orang yang di dalam bahagia luar biasa, exciting, dan di luarnya kelihatan tenang. Hmm. Itu orang sudah mengalami cahaya. Kadang-kadang kan orang hari ini itu kan sakinahnya tidak kelihatan, kemudian excitingnya juga kebalik. Di kebalik itu senengnya tidak karena cahaya, tapi senengnya Hmm. karena kegelapan. Oke. Ya, Oke. banyak orang gembira karena kegelapan. Ada orang yang khawatir dirinya sendiri kalau cahayanya jernih, kejelekannya terlihat. Maka ada orang yang gembira karena kegelapan. Alhamdulillah, saya tidak ketahuan kalau melakukan dosa. Saya nggak Hmm. ketahuan kalau melakukan kejelekan. Ini orang yang gembira dengan kegelapan. Semoga gelap terus. Dia lupa kalau, ya Allah mesti ngerti lah. Meskipun siapapun nggak tahu, Allah tetap ngerti. Ini seperti orang yang menipu diri. Hmm. Ya, Hmm. seperti orang yang menipu dirinya sendiri. Makanya kadang-kadang kita harus, saya dulu pernah ada satu dua guru yang mampu kadang-kadang membaca, kamu kemarin ngapain saja, kok kamu kejam sama itu. Padahal beliau tidak kemana-mana. Itu yang disebut firasatnya seorang mukmin.
Kita sendiri jadi takut bertemu beliau, khawatir dibaca, wah nanti tahu saya habis ngapain, saya habis ini. Kadang-kadang begitu. Nah, Hmm, padahal hmm, justru ketika dibuka oleh beliau-beliau ini, isyarat biar kita membersihkan diri. Tapi banyak orang yang memang zujajahnya sengaja dibuat gelap karena dia takut melihat wajahnya sendiri. Karena dia tahu betapa jeleknya, buruknya wajahnya, maka biarlah kaca itu tetap gelap. Karena kalau terang dia akan memantulkan keburukannya, tidak memantulkan cahayanya Tuhan. hmm, Jadi tidak ada exciting, tidak ada sakinah. Jadi cahaya itulah nanti yang membuat kenapa kita kok tenang ya kalau duduk di dekat orang-orang semacam ini. Dan kenapa kita kok gelisah kalau duduk di dekat orang-orang yang sebaliknya. Nah, itu isyarat bahwa memang dunia batin kita itu berpengaruh keluar. Kalau di dalam bercahaya, keluar juga bercahaya. Tadi cirinya sakinah, maka dekat orang-orang semacam ini tenang rasanya. Tidak gelisah. Kadang-kadang ada masalah macam-macam, kita tidak ngomong apa-apa, cuma dekat dia saja. Rasanya kita lupa dengan masalah-masalah tadi, nyaman dekat dengan dia. Ini cirinya orang yang penuh cahaya. Jadi hadirnya saja itu berkah bagi lingkungan sekelilingnya. Karena cahaya ini kan tidak egois, tidak dimiliki sendiri, tapi menyebar keluar. Nah, ini yang tadi contoh ilmu laduni atau ilmu ma'rifat tadi. Ini ilustrasi kecil saja dalam hidup kita kapan cahaya itu hadir. Ini, jadi cahaya itu kadang-kadang Allah itu menunjukkan kuasanya untuk mancing kita menjemput cahaya. Dengan hmm. cara apa? Pengalaman-pengalaman tertentu yang menunjukkan hadirnya cahaya. Ini kalau dari sisi laduni atau makrifat, saya kasih contoh ini. Misalnya kadang-kadang ada pengetahuan yang sifatnya immediate apprehension atau direct knowing. Direct knowing itu kita misalnya saya kasih contoh, tiba-tiba kok ingin baca buku itu ya. Misalnya ke toko buku, dari sekian banyak buku tertarik buku ini. Begitu dibaca-baca buku ini, ada solusi dari problem yang kita cari bertahun-tahun. Nah, ini namanya innate knowing. Tidak tahu siapa tadi yang nyetir kita, tapi iya ada di buku ini ternyata. Kalau kita serius nyari tidak ketemu, tapi tiba-tiba saja ketemu. Hmm. Nah, ini namanya direct knowing. Itu juga bentuk cahaya. Kalau di barat disebut pengetahuan intuitif kadang-kadang. Jadi modelnya antara lain itu. Atau unconscious mind. Unconscious mind itu orang yang saya kasih contoh di situ, contohnya sopir. Misalnya sopir tidak tahu jalan. Sudahlah, kelihatannya ini belok kiri kok. Biasanya kalau situasinya kayak gini, yang benar itu belok kiri. Belok aja dia ke kiri, dan benar. Itu kan berarti di luar kontrolnya dia. Itu yang disebut unconscious mind. Jangan lupa, pikiran kita itu, kalau katanya filosof yang namanya Lekong, justru yang paling dahsyat itu bagian unconscious. Yang ini mungkin bisa diungkap keluar dengan teori psikologi tertentu, misalnya psikoanalisis. Ada juga head intelligence. Head intelligence itu misalnya begini, ini kalau bahasa hari ini kata hati, itu juga salah satu jenis contoh cahaya. Jadi misalnya kita mau keluar kota, kok enggak enak ya hati saya, enggak usah lah. Nah, ternyata pesawatnya kecelakaan. Ini head intelligence. Ini mirip firasat tadi. Kok batin saya enggak enak ya, kok anunya. Cuma firasat ini kalau orang zaman dulu ada ilmunya. Dia bisa dilatih. Cuma di antara latihannya para ulama zaman dulu itu ya membersihkan jiwa, membersihkan batin, membersihkan sujajah tadi, itu namanya head intelligence. Untuk bisa firasatnya tajam.
Karena kita firasatnya tidak tajam kan sering tidak kita percaya. Karena sering tidak dipercaya dia tumpul. Ini agak nyambung ini sebenarnya. Kalau sering tidak dipercaya ya dia tumpul. Harus Hmm. ada mekanisme prosesnya. Ini sejenis cahaya juga. Ini cuma ilustrasi ya kalau dalam contoh ilmu laduni itu antara lain ini. Ada juga direct perception. Direct perception itu misalnya teman-teman yang mahasiswa baru kangen sama ibunya. Tiba-tiba ibunya nelpon. Hmm, hmm, hmm. Ini namanya direct perception. Jadi baru diomongin, orangnya datang. Ini direct perception. Ini contoh kilasan-kilasan cahaya. Seolah-olah itu tidak sengaja, tapi ada mekanisme dalam diri kita yang memungkinkan itu. Itu yang disebut tadi. Jadi cahaya di dalam ini bisa menerangi macam-macam segala sesuatu. Suplai hidayah dari Allah itu tidak selalu sifatnya pengetahuan yang biasa. Bisa juga pengetahuan yang luar biasa memancar keluar. Itu nanti yang bisa melahirkan ilmu laduni. Oke, masih ada waktu Mas Abu. Masih Mas sampai jam 9 kurang 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Ya. Jadi ini terminalnya. Untuk membersihkan kaca, prosesnya 4. Kesadaran, pembersihan, pencerahan, dan kecerahan. Jadi membersihkan hati diawali dari kesadaran dulu ya. Tetap harus kesadaran. Tidak sekedar pengetahuan. Pengetahuan kita banyak, apalagi teman-teman dialog positif. Pengetahuannya berlimpah ruah. Tapi ada pengetahuan yang gabung dengan kesadaran. Berarti dia pengetahuan yang hidup dalam diri kita. Tidak sekedar diketahui, tapi juga dijalani. Itu namanya kesadaran. Kalau sudah sadar untuk menjalani proses selanjutnya tadi, membersihkan yang kotor-kotor dalam diri, pembersihan dosa, yang hijab-hijab tadi, keterikatan, macam-macam. Kalau jiwa kita siap, maka akan terjadi pencerahan dari Allah. Ini bukan karena Allah itu hanya mencerahi kita kalau kita sudah bersih. Selalu Allah itu memberi kecerahan kepada kita, sayangnya diri kita tidak bersih sehingga pencerahan itu terhijab, terblokir. Jadi menunggu kita membersihkan diri, baru ada gunanya pencerahan Allah itu. Jadi setelah pembersihan, pencerahan itu bukan kok Allah itu baru sayang pada kita setelah kita capek membersihkan diri, enggak. Tapi cahayanya Allah itu baru menerangi, baru tampak jelas terang kalau kita sudah membersihkan diri. Oke. Jadi baru setelah adanya pencerahan dari Allah, kecerahan, diri kita akan menjelma cahaya. Kita akan menerangi sekitar kita. Disitulah nanti rahasia rahmatan lil alamin. Jadi kita jadi anugerah bagi alam semesta. Jadi inilah terminal menuju cahaya. Kita cek diri kita ada di mana. Mungkin kita masih ada di level pengetahuan, yuk kita naik sedikit ke level kesadaran. Mana di antara banyak pengetahuan ini yang manfaat kita jalankan kondusif. Setelah itu kita bersihkan diri kita dari macam-macam kotoran jiwa. Pasti setelah itu terjadi pencerahan. Karena bukannya pencerahan itu sesuatu yang terjadi setelah itu. Pencerahan itu selalu terjadi, hanya saja terblokir oleh kotornya kaca batin kita. Baru muncul setelah itu kecerahan. Baik, saya kira itu Mas Abu. Malam hari ini tema kita tentang cahaya di atas cahaya. Monggo saya kembalikan kalau mau ada diskusi. Oke, terima kasih Mas Faiz. Wah, ini sih membuat jadi terpaku, terpana, dan
berat. Ini luar biasa malam hari ini ya, seperti biasa ya. Pencernaannya dalam sekali, pemaparan dalam sekali. Oh iya Mas Faiz, saya izin tutup dulu sebentar supaya kita bisa diskusi. Oke, menarik sekali ya kita berbicara tentang cahaya, tentang kita tadi gambar-gambar lampu itu keren banget untuk menggambarkan mana mishkat, mana misbah, mana juzazah, mana sajarah mubarokah itu tadi itu dengan mudah gitu. Mas Faiz tadi menggambarkan dengan mudah. Padahal An-Nur ayat 35 itu wah itu betul tadi kalau baca cuman tekstualnya aja, wah itu mungkin gak ngerti gitu. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin saya banyak pertanyaan Mas Faiz, tetapi ini teman-teman udah recent ada yang wah ini yang direct message juga udah banyak sekali, cuman saya satu aja Mas Faiz. Ketika Al-Quran itu adalah cahaya dan Allah mengatakan dalam satu ayat bahwa bal huwa ayatum bayyinah fi sudur, Quran itu ada di dalam gitu. Bagaimana kita memaksimalkan cahaya Quran di dalam hati kita sehingga kita bisa juga mengartikan Quran yang bentuknya kitab gitu. Karena kan gini, ketika kita baca kitab Al-Quran hanya baca kalimat tulisannya itu mungkin nggak sampai kepada hakikatnya atau hikmahnya gitu. Nah, bagaimana tuh mengoptimalisasi lah kalau bahasa sederhananya supaya cahaya Quran di dalam hati kita ini itu bisa bisa dirasakan dan bisa dipancarkan gitu Mas Faiz. Silakan. Baik. Jadi ada kalimat yang diriwayatkan dari istrinya Kanjeng Nabi Aisyah bahwa Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Jadi ini berarti apa? Rasulullah itu hidupnya pedomannya ya Al-Quran. Juknis untuk hidup itu Al-Quran. Jadi ya memang Al-Quran itu diawali, ya awalnya tetap kita baca. Kalau tidak dibaca ya tidak paham maksudnya. Tapi ini tidak boleh berhenti di tilawah. Tilawah ini membaca. Tapi kita harus naik satu level lagi kiro'ah. Kiro'ah itu memahami. Jadi kiro'ah itu membaca secara ilmiah, mencari maksudnya itu kiro'ah. Setelah itu yang ketiga tadabbur. Kadang-kadang kita pakai istilah tadarus. Tadabbur itu merenungi maknanya Al-Quran. Merenungi dalam hal apa? Apa yang harus aku lakukan, aku jalankan sesuai petunjuk Al-Quran ini. Ini namanya tadabbur. Jadi setelah itu baru kita hidupkan Al-Quran dalam realitas sehari-hari. Ini caranya kita menginternalisasi Al-Quran dalam diri kita. Ya tentunya semampu kita. Sisanya itu sudah Allah nanti yang akan mencahayai. Jadi kita baca semampu kita kiroahi, kita tadabburi semampu kita, dia akan hidup dalam diri kita setelah itu dan kita jalani. Makanya Rasulullah itu disebut Al-Quran yang berjalan. Khuluquhu Al-Quran. Perilakunya adalah perilaku Al-Quran. Disitulah Al-Quran nanti jadi cahaya. Kalau sudah masuk di cahayanya Al-Quran, ya lingkungan sekeliling akan kena barokahnya, kena rahmatnya Al-Quran. Coraknya corak Quran itu kalau analoginya cahaya tadi. Cuma ya itu tadi, Al-Quran itu tidak akan ada gunanya sebagus apapun, secanggih apapun kita punya tafsir, kita punya pemahaman, kalau hati kita gelap. Oke. Kuncinya di situ. Ada kan orang yang pointernya luar biasa, termasuk dalam hal agama, termasuk dalam hal Al-Quran. Tapi perilakunya tidak membuat tenang. Perilakunya tiap hari hanya bikin masalah saja. Nah, itu kemungkinan ada problem tadi. Zujajahnya suram, gelap. Jadi keluarnya tidak seperti petunjuknya Al-Quran. Oke, saya kira itu. Oke, terima kasih Mas Faiz. Clear, luar biasa. Satu lagi Mas Faiz dari saya, satu lagi aja. Juga ketika cahaya tadi itu kan banyak sekali bentuknya, ada yang Al-Quran, ilmu dan seterusnya. Tetapi di satu ayat Allah mengatakan juga bahwa aku akan memberikan hikmah kepada yang aku kehendaki. Kalimatnya itu lebih kepada mayasya, yu'til hikmah mayasya. Nah,
Berarti kan kalau Allah menghendaki, Allah memilih gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menjadi orang yang dikehendaki Allah untuk masuk ke dalam, misalkan kepada kasyaf tadi gitu, misalkan Mas Faiz. Kira-kira practical way-nya seperti apa? Jadi untuk kita mayasya tadi, hikmah tadi, sebenarnya ya proses menjemput cahaya tadi. Hmm. Karena hikmah itu salah satu cahaya dari Allah, maka kita lakukan proses menjemput cahaya. Proses menjemput cahaya itu kita nawaitu membersihkan diri, kemudian ya berhenti dari yang mengotori diri tadi, kita isi diri kita dengan yang baik-baik, kita berusaha termasuk belajar, cari guru, dan macam-macam. Nanti Allah akan datang dengan hikmahnya. Jadi hikmah itu kan pengetahuan dalam, pengetahuan rahasia. Nama lain dari barokahnya ilmu itu hikmah. Ada orang yang ngertinya sedikit ilmu, tapi dengan ilmu yang sedikit ini dia dapat manfaat yang banyak, luar biasa. Itu barokahnya ilmu, itu sejenis hikmah namanya. Barang siapa yang oleh Allah diberi hikmah, dia seperti diberi kebaikan yang banyak sekali. Cuma ini memang awalnya kalau bahasanya para sufi itu, kita melangkah dulu mendekat ke Allah selangkah, maka Allah akan menyambut kita 10 langkah. Jadi upaya kita satu itu akan disambut oleh Allah 10. Berarti kuncinya sebenarnya memang keseriusan kita, niat kita. Mungkin Bapak, Ibu, teman-teman yang malam hari ini ikut mendengar saya ngomong dari awal tadi, kesimpulannya, wah berat, susah. Akhirnya kan terus nggak jalan, macet di situ. Oke. Ya, kalau memang ini dianggap baik, cocok, sesuai nawa itu, kita jalani, kita lakukan semampu sedaya kita. Nanti Allah akan menyambut. Kalau bahasanya Al-Quran itu kan, Allah tidak akan mengubah nasib satu Keadaan. ya, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu kalau diterjemahkan letterlek ayat itu, yang mengubah bukan kita. Iya. Ini Allah. Jadi Allah tidak mengubah. Jadi berarti kan Allah yang mengubah, bukan kita. Jadi kita berusaha saja. Kita nawa itu membersihkan diri, berusaha tidak melakukan dosa. Meskipun kadang-kadang kepleset, istighfar lagi. Kita berjuang mati-matian tidak berdosa. Nanti Allah membantu kita. Memudahkan jalannya begitu. Oke. Terima kasih Mas Faiz. Terima kasih. Ini mind blowing sekali ya, membuka sesuatu hal yang lebih dalam lagi, lebih kepada hakikat dan praktikal sekali gitu. Oke. Wah, Mas Faiz, saya banyak pertanyaan, tapi kita ke Mas Aryo dulu nih. Tampaknya kita ada yang udah raise hand. Oke, teman-teman yang di YouTube maupun yang di Zoom, mau lewat chat boleh, mau lewat raise hand boleh. Ini direct message juga sudah mulai banyak yang masuk. So, kita ke raise hand ke Mas Aryo dulu. Silakan, Mas Aryo. Suara saya jelas ya, terdengar? Jelas. Oke. Jadi kalau diizinkan saya ingin mengajukan 2 pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan pertama, ini di tengah berbagai tantangan hidup ya, seperti ekonomi sulit, PHK, PSBB, dan sebagainya, bagaimana caranya mengangkat hijab tadi disebutkan, atau membersihkan kaca hati, supaya bisa fokus dan ikhlas. Nah, kemudian pertanyaan kedua, saya ambil contoh kecil aja lah. Saat menghadapi tetangga atau keluarga yang egois misalnya, apakah perlu menjadi cermin yang memantulkan cahaya seperti disebutkan tadi agar keluarga dan tetangga menjadi tercerahkan? Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aryo. Ini keren banget ya. Ini relevan sekali. Ini di zaman bukan zaman, maksudnya dalam kondisi saat ini kekinian yang kita menghadapi masa yang berat itu gimana gitu penerapan cahaya ini, dan bagaimana kita bisa menjadi penerang mungkin untuk tetangga atau saudara kita atau orang-orang terdekat dengan kita. Silakan Mas Faiz. Baik, ini saya jawab sedikit-sedikit ya. Menurut saya ini. Jadi untuk mengatasi situasi sulit hari ini, gimana kita menjaga tetap fokus. Ini kalau saya seperti teori tadi yang saya sampaikan, urusan duniawi, urusan macam-macam, pekerjaan, istri, keluarga, macam-macam. Ayo kita selesaikan ya sesuai rumus-rumus hidup, sesuai sunatullah yang berlaku.
Hmm. Asalkan kita hindari satu hal, hindari keterikatan. Oke. Hindari keterikatan itu hindari menomorsatukan atau mengunggulkan yang bukan Allah. Misalnya begini, pokoknya hidupku ini beres kalau banyak uang, pokoknya harus uang yang nomor satu ini. Nanti Hmm. ibadahnya nantilah kalau ekonomi beres. Nah ini jangan. Atau nantilah aku sholat dan mencahayai macam-macam, yang penting sekarang pekerjaan dulu lah. Nah ini jangan. Jadi menurut saya ini bukan sesuatu yang sangat sulit yang menyiksa semua waktu kita, membersihkan diri, tidak iri, tidak dengki, tidak, itu menurut saya bisa jalan bareng apapun. Jadi tidak harus ditunda besok-besok semampu kita. Yang urusan dunia kita selesaikan sebagaimana wajarnya. Ya Hmm. tetap sambil tidak lupa berdoa terus kepada Allah, semoga segala problem selesai. Ya Allah, aku ingin lebih dekat denganmu, aku ingin tidak lagi disibukkan oleh macam-macam. Ditambahi doa, tidak masalah. Biar Allah hadir, tapi tetap kita tadi nawa itu serius semampu kita untuk mendekat pada Allah. Jadi ayo diselesaikan dengan rumus-rumus yang sunatullah, yang ya memang harus begitu. Kalau memang kita tidak ingin sakit, ya keluar ikuti protokol. Nah itu kan sunatullah namanya. Jangan Allah semuanya pasrahkan saja pada Allah. Enggak, kita sudah berusaha, nanti Allah akan memberi sesuai keinginannya Allah, sesuai kekuatan niat kita. Hmm. Jadi cara rumusnya nanti begitu. Nah, menghadapi tetangga yang egois, apakah kita tetap baik padanya? Kan bahasa lainnya begitu. Ya. Biar kita nular. Iya. Jadi cahaya ini bisa nular. Orang itu mungkin gelap hatinya, tapi kalau lama-lama disentuh dengan cahaya, ya kegelapan itu pelan-pelan akan memudar. Hmm. Karena pemunahnya kegelapan itu cahaya. Kalau ada orang keras terus, kasar terus, pelan-pelan kita beri kelembutan, insya Allah keras kasarnya pelan-pelan juga melunak. Itu yang saya sebut cahaya bisa menerangi kegelapan. Teorinya tidak bisa dibalik. Kalau kegelapan campur cahaya, itu yang menang selalu cahaya. Oke. Jadi gelap itu kan bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Gelap itu kan ketika cahaya tidak hadir. Jadi bukan ada gelap, ada cahaya, enggak. Hakikatnya cahaya. Cuma ketika cahayanya tidak nyampe, gelapnya hadir. Maka untuk melenyapkan kegelapan, kita warnai hidup kita ini dengan cahaya. Kita warnai dengan kebaikan sebanyak mungkin. Kita bentuk depan, belakang, atas, bawah kita cahaya. Sehingga kita tidak hanya diri kita yang terang, tapi sekeliling kita juga ikut terbantu terang. Nah, ini rumusnya sebenarnya itu. Saya kira itu. Pelan-pelan tersentuh gitu ya, Mas Faiz ya. Pokoknya Pelan-pelan. jangan bosan-bosan gitu ya, Mas ya. Nah, jadi lama-lama akan berpengaruh. Karena manusia itu sifatnya memang susah untuk revolutif. Pelan-pelan dia akan terpengaruh. Kita punya teman ngomong kasar. Kita nekat tidak ngomong kasar. Pelan-pelan kalau kita sendiri tidak menyebarkan cahaya untuk tidak kasar, akhirnya kebalik, kita akan yang terpengaruh kekasaran itu. Ya, Oke. ya, kita sering punya teman memaki, itu mungkin awalnya kita mati-matian tidak memaki, tapi entah 3, 4, 5 bulan nanti mungkin kita mulai maki-maki secara tidak sadar. Maka itu tabiatnya manusia. Maka kita biasakan diri kita dengan yang baik-baik, dengan yang cahaya-cahaya, biar kita terbentuk jadi cahaya. Oke, makasih Mas Faiz. Mantap, keren banget. Oke, Ibu Rahmayanti, silakan untuk di-unmute. Ya, salam Pak Faiz, salam Kang Abu. Aduh, Salam akhirnya silakan, saya Ibu. dapat berkomunikasi langsung dengan Pak Faiz. Saya jemaah YouTubiahnya Pak Faiz. Pak Faiz, tadi dikatakan perjalanan sufi pada akhirnya adalah untuk mencapai ma'rifat. Nah, pada proses untuk kasyaf, lalu syahadah, dan akhirnya mencapai laduni, apakah ada jaminan bagi mereka yang sudah mencapai makrifat ini bahwa tindak tanduk atau perilaku
sehari setelah itu adalah bahwa based on dari Tuhan atau dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kedua, apakah mereka yang sudah mampu melakukan kasaf ini, sudah mampu sampai tingkat laduni ini, boleh menceritakan pengalaman kasafnya? Karena kalau saya baca di kitab Al-Hikam item 80 bahwa itu tidak diperkenankan menceritakan pengalaman ilmu batin dengan Allah itu diceritakan atau kepada siapapun. Nah, itu apakah ada pengecualian diceritakannya itu kepada kalangan tertentu atau common people gitu loh. Kadang mungkin kalau dikaitkan lagi dengan tadi mungkin bagi mereka yang sudah mencapai hakikat level atau khawas al-khawas bahwa mungkin yang dilakukannya mungkin bagi saya yang orang awam mungkin belum mampu mencapai karena mungkin saya pada level baru melihat sesuatu berdasarkan panca indera. Itu aja Pak Faiz. Hatur nuhun, matur nuhun sangat. Oke, terima kasih Ibu Rahma, terima kasih. Wah, ini dalam nih pertanyaannya ya, ini bicara Al-Hikam gitu. Silakan Mas Faiz bisa langsung direspon pertanyaan 1 dan 2. Tentang kasyaf dan ma'rifat. Ma'rifat, ya. Ada jaminan akan terus begitu. Kalau dalam dunia tasawuf, momen ma'rifat itu namanya ahwal. Ahwal itu diberikan oleh Allah sementara. Jadi tidak terus-terusan. Seperti para sufi tadi yang ekstase, senang luar biasa. Itu yo beliau-beliau itu yo tidak tiap hari begitu ya. Enggak. Jadi ada momen puncak. Jadi setelah puncak ya kembali lagi ke situasi normal. Nanti mungkin kapan-kapan mengalami itu lagi. Itu namanya ahwal. Kalau ahwal itu ya kalau pas ngalami beliau makrifat. Kalau tidak ya enggak. Makanya kadang-kadang para wali itu kan punya karomah makrifat, bisa tahu masa depan. Itu ya seizin Allah saja. Enggak bisa secara sengaja untuk tahu masa depan, apalagi dipamer-pamerkan, ayo datang ke saya, tak ramal masa depanmu, enggak bisa. Oke. Ya, itu anugerahnya Allah yang sewaktu-waktu saja. Dalam waktu yang diizinkan oleh Allah, tidak bisa terus-terusan. Ada orang misalnya oleh Allah diberi anugerah, apalah punya kemampuan jalan di atas air, kadang wali kan bisa begitu. Itu ya seizin Allah saat itu. Bukan kok dimiliki terus-terusan, terus ayo nyoba yuk jalan di atas air, ternyata tidak tenggelam, tidak bisa begitu. Tidak bisa dipamer-pamerkan. Itu ahwal, jadi anugerahnya Allah momen. Beda dengan makom. Kalau makom ini usaha kita. Kita berusaha untuk tobat. Ini makom, upaya kita. Kemudian kita berusaha untuk sabar. Kita berusaha zuhud. Ini usaha kita. Kalau ini bisa permanen. Bisa ada terus dari kita. Tapi kalau makrifat enggak. Makrifat itu anugerahnya Allah. Dia hidup ada pas Allah mengizinkan saja. Jadi yang kedua ini. Terus apa kalau orang mengalami makrifat itu boleh menceritakan pada orang lain? Biasanya orang jatuh cinta itu lebih fokus pada menikmati cintanya daripada memamer-mamerkan cintanya. Jadi orang jatuh cinta itu kan lebih cenderung pokoknya dunia milik kita berdua kan itu. Jadi dulu yang lain. Ini kan berarti daripada pamer beliau lebih fokus menikmati cinta. Tapi ada para sufi yang oleh Allah memang diberi amanah dan diuji untuk menyampaikan ajaran. Kan banyak kita kenal lah, termasuk yang menulis Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari, masuk Ibnu Arabi. Ini memang yang oleh Allah mungkin diberi amanat untuk menyampaikan ajarannya. Dan ini berat sebenarnya bagi sufi itu sendiri. Karena dengan menceritakan pengalaman makrifat, pengalaman spiritualnya, ini susah sekali menahan godaan hati untuk mungkin khawatir pamer, khawatir sombong, dianggap orang wali, dianggap orang sufi, itu berat sebenarnya. Cuma ini karena peduli pada umat. Karena ini kalau tidak ada yang ngerti semua juga
umat ini lama-lama dangkal, tidak dalam. Maka harus ada yang masuk ke ranah itu, bercerita meskipun dengan metafor-metafor, karena dunia batin ini kan susah dijelaskan letterlek, makanya dipakai istilah cahaya, dipakai istilah macam-macam tadi dijelaskannya, karena dunia yang ekstasi, dunia yang excising secara spiritual. Jadi bisa diceritakan, bisa tidak. Tapi biasanya kalau memang makrifat yang sejati, ya diceritakan atau tidak itu menunggu petunjuk dari Allah. Jadi apakah harus disampaikan ke orang lain apa tidak. Kalau memang harus disampaikan, ya ini ujian tersendiri bagi wali ini. Wali itu lebih enak, lebih nyaman, tidak ada orang yang tahu. Kalau ada orang yang tahu, itu ujian tersendiri bagi dia. Makanya sebagian besar wali itu tersembunyi. Yang tahu juga para wali. La ya'riful wali ilal wali. Kalau wali kok orang banyak tahu, ini perjuangan beliau pasti berat sekali. Menahan godaan keterkenalan, menahan macam-macam itu pasti berat sekali. Oke, saya kira itu jawabannya. Terima kasih Mas Faiz, terima kasih, luar biasa. Oke, kita ke Ibu Esi. Silakan Ibu Esi. Selamat malam Kang Abu, selamat Malam Ibu, apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, monggo silakan Ibu. Sehat semuanya. Wah, ini betul-betul cahaya di atas cahaya yang tentunya pasti ada di mana-mana karena itu memang miliknya. Nah, yang ingin saya belum mengerti ini Pak Faiz ya. Kalau cahaya itu menuju ke hati orang dan hatinya itu kan harus tidak gelap tadi. Kalau gelap ya pasti balik lagi kan, artinya tidak bisa tembus menurut Pak Faiz tadi. Jadi harus dibersihkan sehingga bisa ada proses menjemput cahaya itu sampai ke orang yang atau sampai kepada insannya. Nah, di dalam kondisi menjemput cahaya itu ada beberapa istilah, wah itu belum mendapat hidayahnya gitu. Padahal ada kan, itu kalau menurut Pak Faiz kan cahaya ada di mana-mana, tapi kita harus menangkapnya dengan hati yang tidak gelap itu tadi. Tapi kebanyakan orang kalau misalnya ya semoga cepat mendapat hidayahnya, didoakan seperti itu. Itu artinya apa sebenarnya antara cahaya, hidayah? Karena itu ilmu yang bukan istilahnya logik, tidak ada teorinya, tapi ada gitu. Jadi antara ada dan tiada, tapi pasti ada gitu. Dan kitanya yang harus menangkap. Pandai apa ya kita harus bisa menangkap, itu pertanyaan saya. Dan hubungannya dengan hidayah yang sering disampaikan oleh guru-guru, oleh orang-orang atau oleh teman-teman itu. Belum mendapat hidayah sehingga tidak melakukan ini gitu. Nah, itu apa artinya yang sebenarnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Esi. Jadi ini kaitan antara cahaya dan hidayah gitu ya. Silakan Mas Faiz. Terima kasih. Ya, sehari-hari kita memang sering mendengar orang semoga engkau mendapat hidayah. Ini kadang-kadang juga kalimatnya ini doa, tapi sering-sering dipakai untuk menegaskan bahwa engkau ada di sisi yang salah. Iya benar Mas Faiz, benar. Kalimatnya seakan-akan santai, sama kayak ada yang kalimat gini, ini agak lumayan populer sekarang, hanya mengingatkan, tapi jadi maksa gitu Mas Faiz. Itu tapi di depan hanya mengingatkan. Oke, silakan Mas Faiz. Olah-olah mendoakan tapi rasanya kayak memaki gitu. Semoga dapat hidayah engkau kan gitu. Oke, jadi kalimat semoga dapat hidayah itu mungkin mengartikannya secara letterlek, semoga engkau dapat petunjuk dari Allah. Sehingga sadar, berubah tidak seperti sekarang. Jadi arahnya tetap ke arah sadar.
Kalau petunjuk dari Allah itu kan sudah sejak dulu Allah memberi petunjuk. Iya, betul. Al-Quran itu petunjuk. Para nabi, para ulama juga banyak memberi petunjuk. Petunjuk itu ada di mana-mana. Itu maksudnya bahasa tadi cahaya itu ada di mana-mana. Mana-mana dan kita harus menangkapnya. Kita yang harus menangkapnya. Kita bersihkan diri kita sadari kekotoran kita sehingga kalau orang sadar dirinya kotor itu kan terus dia mau membersihkan diri. Sehingga dia bisa menangkap cahaya tadi. Yang sejak tadi berseliweran hidayah lewat begitu saja karena dirinya gelap. Semoga setelah batinnya sekarang jernih terang, cahayanya bisa masuk. Hidayahnya bisa masuk. Jadi mungkin semoga mendapat hidayah itu, semoga hidayahnya bisa masuk. Berarti apa? Bersihlah dirinya. Dibersihkan dirinya sehingga hidayah bisa masuk. Kalau hidayahnya sendiri sudah ada sejak dulu. Kebaikan, kebenaran, melalui kitab suci, melalui lisannya para ulama itu sudah berseliweran di mana-mana. Setiap malam mampir di dialog positif ini. Ya, tinggal batin kita, hati kita yang bisa menangkap cahaya itu, menjemput cahaya itu. Butuh perlu dipelajari dan perlu dilatih ya, Bapak. Perlu pembersihan diri, penjernihan diri itu perlu dilatih pelan-pelan. Tidak harus ambisius. Besok pagi saya mau jadi wali, ya. Itu cita-citanya bagus sih gitu ya. Tapi nggak realistis. Kita kan sering begitu, kalau sudah baca cerita wali-wali itu kan rasanya besok pagi harus jadi wali. Tapi terus begitu proses-prosesnya. Oke. Pelan-pelan. Oke, pelan. Ya maksudnya proses gitu ya Mas Faiz. Yang nggak bisa. Justru kan kalau ada kalimat, saya ingat di satu statement di Quran tuh, sanurihim ayatina, aku yang akan memperlihatkan gitu, bukan kamu yang maksa aku yang ngasih lihat kan gitu ya Mas Faiz ya. Pelan-pelan nanti Allah akan datang berkali lipat dari kerasnya usaha kita. Oke. Ya Allah pasti membantu. Kalau kita dalam kebaikan itu, makanya disuruh mengawali niat itu. Begitu kita niat, Allah akan datang membantu. Oke. Terima kasih Mas Faiz. Hidayah itu sama dengan cahaya ya, secara umum ya. Tapi ya semoga saja tidak menjadi sindiran itu aja. Sindiran ya. Tersindir atau enggak tergantung yang denger sih. kita jangan ngelihat itu sindiran. Terima kasih Ibu Esi, terima kasih hatur nuhun, terima kasih juga Pak Faiz, jawabannya luar biasa ya, asik gitu. Oke. Ini Mbak atau Ibu Upi Eswarniati, silakan. Cek 1 2. Ibu UPS. Oh oke, mungkin ini kepencet ya. Kalau gitu saya ke pertanyaan yang ada di YouTube ya. Oke, pertanyaannya gini Mas Faiz. Assalamualaikum Pak Faiz, saya mau bertanya bahwa cahaya ini bisa disebarkan melalui sastra dan seni. Apakah bisa melalui dengan sastra dan seni? Saya merasa bahwa saya belajar banyak dari orang akademik, seniman, penulis. Jadi intinya adalah sastra dan seni. Nah, apa kaitannya antara sastra dan seni dan penyampaian cahaya gitu? Silakan Mas Faiz. Cahaya itu hakikatnya. Nanti manifestasi dari cahaya itu bisa macam-macam. Bisa melalui seni, bisa melalui buku, karya tulis, bisa nanti jadi ceramahnya para ulama, semacam-macam manifestasi. Tapi hakikatnya dia cahaya. Jadi itulah yang kita hidupkan dalam diri kita, kan begitu. Jadi misalnya kejujuran, itu kan jenis cahaya. Kita hidupkan dalam diri kita. Bisa nanti diajarkan, ditularkan ke orang lain melalui seni. Mungkin melalui buku tentang kejujuran. Melalui ceramahnya para ulama tentang kejujuran. Ini namanya manifestasi. Jadi manifestasi itu perwujudan dari cahaya. Jadi hakikatnya dia cahaya. Makanya misalnya kalau Imam Jalaluddin Rumi itu diwujudkan lewat syair-syair. Jadi cahaya yang luar biasa dalam diri itu dimanifestasikan dalam bentuk syair-syair. Mungkin yang lain lewat lagu. Karena kemasan kan juga penting. Dengan kemasan itu mungkin cahaya lebih bisa menyentuh orang lain.
Kalau kita bersolawat dengan baca sholawat biasa saja itu ya nyampe cahayanya. Tapi dengan lagu mungkin orang lebih tersentuh, terharu mendengar lagu, lebih nyambung. Sehingga terus dia siap membersihkan dirinya untuk biar sholawat ini jadi salah satu kedirianku, salah satu yang berhubungan dengan hidupku. Jadi media di luar diri ini jadikanlah manifestasi dari cahaya. Makanya tadi misalnya anak, istri, harta itu jadikan semuanya bercahaya. Berarti apa? Hidupkan sesuai hidayah, sesuai petunjuknya Allah. Harta yang kita sedekahkan, dia dari materi sekarang jadi cahaya. Ya kan? Anak istri yang kita ajak bareng-bareng menomorsatukan Allah, semula hanya anak istri duniawi, pemilikan duniawi, sekarang jadi cahaya yang mungkin akan kita miliki sampai nanti di akhirat. Jadi mari kita ubah apapun di sekeliling kita menjadi cahaya. Menjadi cahaya itu berarti kita hidupkan sesuai dengan petunjuknya Allah, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan keimanan. Ini berarti mengubahnya menjadi cahaya. Jadi maksudnya itu termasuk seni. Mari kita jadikan seni ini menjadi kendaraannya cahaya, bukan kendaraan kegelapan. Oke, saya kira itu mungkin. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Faiz. Jadi dari apapun ya bisa bentuknya cahaya, mau itu dari seni atau apapun, karena pada dasarnya semua, Rumi mengatakan bahwa semua yang hadir ke kita adalah petunjuk juga gitu ya Mas Faiz. Bentuknya apapun adalah petunjuk. Oke, Ibu dan Bapak, ini pertanyaan masih banyak, tetapi saya rasa dengan statement-statement Mas Faiz tadi ini menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk, dan mohon maaf pertanyaan direct message yang belum terbaca belum bisa dibahas pada malam hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.25. So, sekali lagi tepuk tangan dulu untuk Mas Faiz. Mas Faiz, terima kasih banget. Ini kayaknya tampaknya perlu perenungan dan pendalaman dulu nih, materi ini diulang-ulang sampai 2-3 kali nih baru benar-benar bisa dapat gitu, dan pengulangan itu kan sangat penting sekali. Seperti biasa Mas Faiz, final statement episode 170 berapa ya? 174, silahkan. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita hidup di dunia ini tidak asal, tidak iseng. Allah juga serius menciptakan kita dengan segala keistimewaan. Dan di antara tugas kita di muka bumi ini adalah menghidupkan citra diri kita sebagai wakil Allah di muka bumi, baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, tugas menjadi wakilnya Allah di muka bumi ini adalah tugas mencahayai bumi. Menghidupkan bumi biar suasananya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Dan itu sumbernya adalah keimanan, sumbernya Al-Quran. Rumusnya adalah kita hidupkan petunjuk-petunjuknya Allah, kita bersihkan diri kita yang jadi perantara dari hidupnya petunjuk-petunjuk itu. Dari situ nanti kita akan menyebarkan cahaya, menyebarkan cinta ke seluruh alam semesta. Rahmatan lil alamin. Itu sebenarnya misi hakikat hidup kita di dunia ini. Dari kendaraan cahaya itulah kita akan nantinya bisa sampai pada Allah, ilaihi roji'un. Baik, saya kira itu Mas Abu. Oke, terima kasih Mas Faiz yang sudah membongkar. Terima kasih banyak Mas Faiz. Hari ini saya pribadi dan saya rasa kita semua dapat ya gambaran tentang lampu miskat misbah itu sudah sangat lama saya dengar, saya baca gitu, tetapi dengan penjelasan simpel tadi itu memudahkan sekali dengan perumpamaan-perumpamaan tadi. Hatur nuhun Mas Faiz, sekali lagi dengan final statement yang juga ingat terhadap visi misi kita, tetapi poin yang paling didapetin hari ini yang paling jelek adalah dirimu hanya kaca gitu. Karena kenapa? Cahaya yang sejatinya hanyalah Allah. Jadi siapakah kita ketika kita merasa lebih baik dari orang lain? Siapakah kita ketika kita bisa merasa membantu siapapun? Karena sejatinya itu hanyalah Allah itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam